Bapa di dalam surga, kalau bukan karena anugerah-Mu, maka tak bisa kami melakukan semuanya itu. Tak bisa pun kami saat ini berdiri di hadapan tahta-Mu, memuji-Mu, memuliakan-Mu, karena kami adalah orang-orang berdosa. Tapi kami boleh bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami sudah ditebus. Sehingga saat ini kami memuji Engkau dengan sepenuh hati kami, dengan segenap jiwa kami. Tibalah waktunya bagi kami bersama-sama untuk kami merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong kami agar kabar baik boleh kami dengar. Dan kabar baik itu juga yang akan menggugah kami, bahkan lebih dari itu yang akan menyelamatkan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, kiranya Tuhan akan menolong. Roh Kudus bekerja di setiap hati kami, untuk kami beroleh kekuatan dari Tuhan untuk menghadapi setiap musim hidup kami. Terima kasih untuk berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih semua yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Ya, senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di ibadah kita yang ketiga pada sore hari ini. Dan sore hari ini saya ingin membagikan sesuatu kepada saudara, dan ini bukan hal yang mudah dan juga bukan hal yang ringan. Jadi bisa saja di sepanjang penyampaian saya ini, sharing saya ini, saudara akan mengantuk. Begitu ya. Tapi saya berharap saudara tetap akan fokus, memberikan perhatian sepenuhnya kepada apa yang akan saya sampaikan ini. Karena yang saya sampaikan ini berhubungan dengan doktrin. Ya, saya ingin sharing tentang kebangkitan Kristus. Karena kebangkitan Kristus itu adalah doktrin dasar kekristenan. Ya, kalau mungkin saudara bertanya kepada saya, ngapain sih kita bicara doktrin? Ya, doktrin itu ajaran. Doktrin itu adalah pengajaran. Dan mau saudara suka atau tidak suka dengan namanya doktrin atau ajaran, ya, saudara menjadikannya dasar di dalam saudara melakukan sesuatu. Kalau saudara saat ini mengatakan kepada saya bahwa saudara tidak suka pelajaran tentang doktrin ini, itu adalah doktrin saudara. Itu adalah ajaran saudara. Bisa dipahami ya? Jadi kalau saudara, karena saudara melakukan, kita semua itu melakukan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Kalau kita melakukan sesuatu karena kita anggap itu benar. Bahkan katakanlah begini, kalau seseorang mencuri gitu ya, melakukan tindakan pencurian, ya, pasti dia pun punya alasan. Bahkan untuk membenarkan alasannya, membenarkan tindakannya, dia bisa saja beralasan karena anakku tidak bisa beli susu, anakku tidak bisa minum susu, maka aku terpaksa melakukan itu. Tetapi mungkin kalau di antara kita ada yang ajarannya, yang diyakininya adalah mencuri itu apapun bentuknya adalah satu pelanggaran, satu dosa. Apapun yang terjadi, meskipun di rumah tidak ada susu buat anak, tidak ada sesuatu yang tidak dimakan, yang bisa dimakan, kita tidak akan melakukan tindakan itu. Karena apa? Apa yang kita yakini. Karena ajaran yang kita yakini sebagai kebenaran. Ya, tayangannya bisa ditayangkan. Ya, kebangkitan Kristus, doktrin dasar kekristenan. Ya, saya nanti akan sampai kepada aplikasi gitu ya, penerapannya buat kita apa. Jadi
di bagian-bagian depan itu mungkin saya akan menyampaikan secara cepat. Begitu, baru kemudian nanti di bagian belakang saya akan mencoba untuk melambat. Gitu ya, biasanya di depannya itu lambat, kemudian sampai belakang cepat. Saya akan coba balik, di depan-depan saya akan mencoba menyampaikan dengan cepat, dan kemudian di bagian belakang nanti saya akan menyampaikannya secara lebih lambat kepada saudara-saudara sekalian. Ya, ini merupakan satu pelajaran yang sangat penting karena tanpa kebangkitan, nanti saudara akan sampai pada pemahaman itu, tanpa kebangkitan ini maka dasar kekristenan kita, dasar iman kita akan gugur. Tidak ada yang namanya kekristenan tanpa kebangkitan ini. Kita baca ayatnya terlebih dulu, bisa ditayangkan slide berikutnya. Saya bawa ya, lupa. Ya, kita baca sama-sama ya. Ini dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Yuk, 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena tanpa kebangkitan Kristus, saudara saat ini yang mengaku beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sia-sia, saudara. Nah, kita akan melihat hal ini. Mengapa ini menjadi satu pelajaran yang penting? Saya nggak tahu kelihatan apa tidak, kecil sekali ya. Tapi kalau nanti saudara mungkin bisa zoom gitu ya, bisa di capture atau kemudian di zoom kalau saudara mau melihat ayat-ayatnya. Karena ada banyak pengajaran, ada banyak teori yang salah berhubungan dengan kebangkitan Yesus. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tubuhnya yang dikuburkan di kubur batu itu dicuri oleh murid-muridnya. Saya bicara dari sebelah kiri. Murid-muridnya mencurinya. Tetapi kalau kita membaca Alkitab, kita hanya akan melihat bahwa teori pencurian itu juga dikumandangkan oleh orang-orang Romawi, oleh prajurit-prajurit Romawi, oleh pemerintah Romawi yang bekerja sama dengan orang-orang, membayar orang-orang untuk mengatakan bahwa tubuh Yesus dicuri. Tetapi bukti-bukti di dalam Alkitab tidak menunjukkan tentang itu. Lalu kemudian ada teori the heart theory namanya. Bahwa Yesus sebetulnya tidak pernah bangkit. Tapi sama seperti begini ya, mungkin di antara kita ada punya pengalaman anggota keluarga yang sudah meninggal. Lalu kita berkata kepada diri kita sendiri atau kepada orang terdekat kita bahwa meskipun beliau, siapapun itu sudah meninggal, tapi beliau masih tetap hidup di hatiku. Begitu. Pernah ya? Ada teori juga yang mengatakan begitu, bahwa Yesus benar sudah mati tapi masih hidup di hati para murid-muridnya. Lalu kemudian ada juga teori yang mengatakan Yesus itu sebetulnya tidak mati tapi hanya pingsan. Dan itu ayat banyak sekali tertulis di situ dan semuanya itu sebetulnya menyangkal teori-teori yang salah itu. Bagaimana Yesus benar-benar mati dan terbukti mati. Banyak orang yang melihatnya bahwa Yesus mati dan bukan hanya pingsan. Kemudian ada teori lagi, teori imposter. Menurut teori ini Yesus punya kembaran. Kembarannya lah yang kemudian ini menyatakan bahwa, weh aku hidup lagi nih. Sementara Yesus yang asli sudah mati. Ada juga yang mengatakan bahwa itu cuma penglihatan saja karena murid-muridnya merasa sedih. Jadi mereka hanya berasumsi, mereka hanya berangan-angan bahwa seolah-olah Yesus masih hidup. Itu the vision theory. Jadi tidak benar-benar hidup, hanya penglihatan saja. Hanya halusinasi saja karena orang yang sedang berduka bisa saja berhalusinasi tentang itu. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu hanyalah rohnya saja yang ada. Itu the spirit theory. Tubuhnya tetap ada di dalam kubur, hanya rohnya saja yang bangkit. Tapi kita mau bicara saat ini dari Alkitab, ternyata semua teori-teori ini adalah salah. Karena apa? Di mana-mana di dalam perjanjian baru, kebangkitan Kristus itu dinyatakan sebagai titik balik yang menentukan kehidupan Yesus dan dalam sejarah
penebusan. Ternyata dijelaskan di semua kitab Injil bahwa secara historis Yesus bangkit. Bukan hanya di kitab Injil, tetapi juga di dalam pemberitaan gereja perdana, kebangkitan dan bagaimana Kristus ditinggikan itu begitu ditekankan. Itu semua di Kisah Para Rasul ayat-ayatnya. Para rasul menyampaikan kebenaran bahwa Yesus bangkit. Dan tidak mungkin kalau itu bohong. Mereka dengan sangat berani, bahkan para rasul ini rela mati, rela dianiaya untuk memberitakan kebangkitan Yesus. Kemudian di dalam surat-surat kebangkitan juga disajikan sebagai aspek penting, bagian penting dari Injil. Jadi Alkitab di sepanjang perjanjian baru itu begitu menegaskan bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan saya berharap kita semua di sini yang hadir maupun yang menyaksikan tayangan ini di media sosial kita yakin akan kebangkitan Yesus itu. Karena implikasinya, karena dampaknya, karena akibatnya, karena manfaatnya akan sangat luar biasa. Kita akan lihat itu. Kemudian kita lanjut berikutnya, sifat kebangkitan Yesus. Yesus Kristus itu bangkit dengan tubuh yang sama dengan tubuh ketika ia mati. Tubuhnya sama. Yesus yang bangkit bukanlah roh, bukan hantu, bukan penampakan, bukan penglihatan, bukan halusinasi. Tapi tubuhnya sama. Bukti yang pertama, kuburnya kosong. Bukti yang kedua, Yesus dikenali sebagai orang yang wajahnya dikenali, yang suaranya dikenali. Dan kalau kita bicara nubuatan di perjanjian lama itu banyak sekali yang menyebutkan bagaimana Yesus akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dia dikenali dari wajahnya. Kalau misalnya kita lihat di Mazmur pasal 16 ayat 9 sampai 10, nggak usah dibaca ayat ini. Tapi ayat ini dikutip di Kisah Para Rasul pasal 2, khotbah Petrus. Mengutip apa yang tertulis di Mazmur, menyatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah nubuat yang digenapi. Kemudian Mesias yang bangkit juga menyatakan kepada muridnya, ini bukti yang keempat, bahwa dia benar-benar punya daging dan juga punya tulang dalam tubuh kebangkitan. Sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jamahlah aku. Yesus bangkit dengan tubuh yang sama seperti dia mati. Tapi Yesus juga bangkit dengan tubuh yang dimuliakan. Nah, ini kita sudah masuk kepada hal yang sangat penting. Karena kalau kita bicara tentang peristiwa-peristiwa kebangkitan Yesus, kebangkitan dari antara orang mati itu bukan hanya satu-satunya. Di perjanjian lama ada orang-orang yang juga dibangkitkan dari antara orang mati. Kemudian di perjanjian baru minggu yang lalu kita bersama-sama belajar bagaimana anak Jairus, terus kemudian bagaimana anak muda Nain, anaknya janda Nain, dan bagaimana Lazarus dibangkitkan. Tapi mereka semua yang sudah dibangkitkan ini mati lagi. Tapi ini ada Yesus yang bangkit dan tubuhnya dimuliakan. Jadi meskipun tubuhnya sama, dengan saat dia disalibkan, dengan luka-luka yang sama, bahkan bekasnya bisa terlihat. Karena ada yang bernama Thomas yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan Yesus menunjukkan luka-luka yang masih sama. Tapi tubuhnya mengalami perubahan. Yesus tidak lagi bangkit dengan tubuh, dengan kehidupan duniawi, tubuh duniawi yang normal. Tapi ia hidup dengan tubuh yang abadi, tubuh yang tidak dapat binasa. Dan kalau kita mau telusuri lagi, itu nantinya akan menjadi pengharapan yang indah buat kita semua.
Kita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh, apapun itu. Mungkin seperti saudara kita yang ada di sini, yang saudara tahu tidak bisa bicara dengan baik, kita tidak bisa mengerti bahasanya, hanya pakai kode dan seterusnya. Ada tubuh kemuliaan yang tidak binasa. Kita yang mengalami kelemahan tubuh apapun itu, dengan sakit penyakit kita yang menggerogoti kita setiap hari ini. Ini loh. Tapi ini terjadi ketika kita mau percaya kepada pribadi yang sudah mengalaminya. Ketika kita mempercayakan hidup kita, aku percaya kepada Dia untuk menyelamatkan. Inilah keselamatan itu nanti, keselamatan tubuh kita yang belum terjadi sekarang. Tapi akan terjadi. Tubuh kita akan diselamatkan dari kefanaan. Dari apa yang saat ini kita rasakan. Nah, ini ada peristiwa yang sangat penting ya saudara. Kalau saat ini mungkin saudara terganggu dengan suara anak-anak ya, mohon sabar karena memang hari ini tidak ada sekolah minggu gitu ya. Jadi anak-anak ada di ruangan ini dan ya itu menjadi satu suara yang menghibur buat kita semua. Ya, kenapa? Karena ada generasi penerus di Gereja Christ Community ini di tahun-tahun yang akan datang. Begitu kan? Ya, karena guru-guru sekolah minggu hari ini retreat. Ya, mereka dicas juga gitu ya karena mereka selalu melayani dan terus nggak pernah berhenti gitu ya. Gitu bahkan ada yang sampai nggak bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kita karena terus dalam pelayanan sehingga hanya menyaksikannya secara online. Tapi mereka juga perlu refreshing. Tapi di refreshing itu mereka juga akan di-charge, mereka belajar lagi. Ya, apa panggilan mereka menjadi guru sekolah minggu? Gitu ya. Untuk menunjukkan pelayanan kita lakukan dengan sangat serius Bapak Ibu. Ya, jadi mari dukung terus pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan apapun yang saudara bisa lakukan. Gitu ya. Saudara ingin melayani anak-anak ini, anak-anak sekolah minggu ini dengan senang hati. Ayo kita belajar bersama-sama untuk itu. Ya, nah kita kembali ke teks kita ya. Keadaan penting, ada gempa. Dan kalau kita baca gempa itu di dalam Alkitab itu selalu dikaitkan dengan kehadiran Allah. Ini kita bicara di konteks ini ya. Untuk menyatakan, ya kalau kita bicara dalam konteks sekarang ya, gempa itu selalu menunjukkan kekuasaan Tuhan bukan? Allah yang besar, Allah yang maha kuasa. Tapi mulai dari Keluaran pasal 19 ketika Allah memberikan 10 perintah kepada Musa, itu mulai dari situ. Di Yesaya 29 dan seterusnya ada banyak ayat yang menyatakan di situ ya. Kemudian ada malaikat. Itu mulai pelayanan malaikat itu luar biasa. Lukas pasal 1 mencatat bagaimana malaikat itu menyampaikan berita sukacita tentang kedatangan juru selamat dan terus berlanjut selama pelayanan Yesus sampai puncaknya. Malaikat menggulingkan batu di kubur Yesus. Kemudian hari ketiga itu juga ternyata penting. Yesus berulang kali dicatat di situ ya, di Injil Yohanes, Markus, Matius, Lukas, semuanya ada catatan ketika Yesus menyatakan bahwa pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Tapi nyaris tak seorang pun muridnya yang mengingat akan hal itu. Bahkan hal itu pun sebetulnya sama dengan apa yang sudah dinubuatkan. Misalnya tanda Yunus yang disebutkan oleh Yesus, Yunus pasal 1 ayat 17. Penting ini. Kemudian hari pertama dikatakan setelah Sabat, ini adalah hari pertama kalau dulu ya, hari Minggu ini. Itu adalah hari ke-8. Ini juga memberikan satu gambaran yang penting bagaimana penebusan itu terjadi. Sunat, perjanjian Allah dengan Abraham kemudian dilestarikan dengan bangsa Israel. Ya, itu dikatakan Yesus pun disunat pada hari keberapa? 8. Apa makna pentingnya? Karena itu menggambarkan penciptaan kembali. Apa maksudnya?
Itu menggambarkan kelahiran baru, kelahiran kembali. Artinya apa? Pada hari pertama seseorang itu dilahirkan, dia hidup sebagai manusia, tapi dia sudah divonis mati sebagai manusia yang sudah berdosa. Pada hari ke-8 disunat, menunjukkan adanya kelahiran baru. Konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi hari pertama menunjukkan kelahiran baru. Kelahiran baru itu digambarkan oleh Yesus dengan kebangkitannya. Kebangkitan dalam hidup yang baru. Menarik bukan? Ada hidup yang baru dimulai dengan kebangkitan. Yang tadinya begitu lahir secara jasmani, tapi mati secara rohani. Tapi ada hari pertama yang adalah hari kebangkitan dari antara orang mati. Terjadi di musim semi. Kemudian apa? Paskah. Hari itu adalah hari Paskah. Bagaimana seseorang itu dibebaskan di situ? Ya, ada perjanjian, dibebaskan untuk mengabdi dan melayani Tuhan. Kayak lagu terakhir kita tadi. Ini yang terjadi di seputar kebangkitan Kristus. Maka dari itu ini menjadi tidak main-main. Karena pentingnya kebangkitan Kristus itu yang pertama, bahwa ini adalah pembenaran. Ini adalah perkenanan Allah kepada karya Kristus untuk menebus kita. Jadi Allah berkenan atas apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, karyanya di atas kayu salib. Keadilan Allah terpuaskan. Tapi kebangkitannya juga menjadi awal bagaimana dia ditinggikan. Dan itu sudah disadari Yesus sejak sebelum penyalipannya. Di ayat-ayat ini semua itu menyatakan bagaimana Yesus akan dimuliakan. Bahkan kalau kita baca semua ayat itu, sampai nanti dia akan menjadi hakim atas seluruh umat manusia. Dan itu dimulai dari kebangkitan. Kebangkitan adalah awal pemuliaan Yesus. Dan itu terus dikhotbahkan. Kalau kita lihat ya di situ, mulai dari Injil ditekankan di berita para rasul, ini menjadi satu pelajaran teologi perjanjian baru yang sangat kuat. Saya hanya hendak katakan kepada kita semua nanti di ujungnya, betapa doktrin ini sangat penting, pengajaran ini sangat penting, karena inilah yang menjadi penyebab why kita melakukan apa yang kita lakukan. Mengapa saudara-saudara kita semua berdoa? Mengapa kita baca Alkitab? Mengapa kita ke gereja? Mengapa kita melayani? Karena kita punya Tuhan yang begini nih loh. Kemudian apa? Ini merupakan kemenangan Yesus terhadap gereja. Kemenangan gereja, kemenangan Kristus adalah kemenangan gereja, kemenangan umatnya, kemenangan seluruh ciptaannya. Karena apa? Karya penebusan Kristus berhasil dengan sempurna. Yang membuat kita, ketika kita percaya kepadanya, maka kebenarannya diimputasikan, dimasukkan, disuntikkan kepada saudara dan saya. Dia menaklukkan maut dan memberikan hidup yang sejati. Hidup yang sejati itu hanya mungkin diberikan oleh Sang Pemberi hidup, bukan? Kehidupan yang sejati, kehidupan yang berkelimpahan itu saudara, itu bukan kelimpahan materi. Yang selama ini saudara perjuangkan, bahkan sampai saudara mau menutup mata nih. Kita gak akan pernah cukup dengan materi itu yang kita perjuangkan seumur hidup kita, saudara. Kita akan selalu kurang, kita akan selalu ingin. Tapi Yesus memberikan hidup yang sejati itu. Karena hidup yang sejati itu hidup seperti apa, saudara? Hidup kekal.
Apa gunanya saudara punya banyak hal, saudara punya banyak harta, saudara punya banyak gelar, tapi saudara binasa? Itu yang dikatakan Alkitab bukan? Bahkan apakah gunanya kita punya seluruh alam semesta ini, saya bukan hanya berkata dunia ini, tapi alam semesta ini, tapi kita binasa. Tapi karena dengan menaklukkan maut, saudara dan saya punya hidup kekal di dalam Kristus. Dan juga apa? Mengalahkan dan menaklukkan iblis. Saudara, ketika manusia jatuh dosa, kekuasaan manusia itu dikuasai oleh iblis. Ketika manusia jatuh dosa, manusia yang harusnya menjadi partner Allah, menjadi mitra Allah untuk berkuasa atas dunia ini, tapi karena dosa, iblislah yang menjadi penguasa. Sehingga kalau saudara ingat ketika Yesus dicoba itu, ya kan? Apa yang iblis janjikan kepada Yesus? Karena iblis yang berkuasa. Tapi perhatikan baik-baik. Ketika Yesus sudah menaklukkan maut, Yesus pun menaklukkan iblis. Sehingga apa? Matius pasal 28 mengatakan, segala kuasa sudah diberikan kepadaku. Yang tadinya kuasanya itu kemudian direbut oleh Yesus ketika dia menaklukkan maut. Makanya kemudian karena itu beritakanlah Injil. Kan ini menjadi satu hal yang menarik kan. Karena iblis tidak lagi punya kuasa, tapi kuasa dari Allah itu yang sudah dimiliki oleh Yesus diberikan kepada saudara dan saya yang percaya kepadanya untuk melakukan pemberitaan Injil, pergi ke seluruh bumi. Memberitakan Injil. Gereja menang. Bukan karena kekuatan gereja, bukan karena kekuatan jemaat, tapi karena kebangkitan Kristus memberikan kemenangan itu kepada gereja untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Dan saya hanya bisa berkata, wow, luar biasa. Rancangan Tuhan itu begitu sempurnanya. Sampai seperti ini. Bahkan bukan hanya ini nanti, kita akan melihatnya secara pribadi. Ya, ini perhatikan saudara. Kesamar ya tulisannya, saya agak lebih ke sini deh. Gambar saya boleh dihilangkan dulu, kita baca sama-sama ya. Ibrani pasal 2 ayat 10 dan Ibrani pasal 12 ayat 2. Ini juga ayat yang sangat baik. Kita baca, kelihatan nggak? Kalau tidak kelihatan saudara bisa lihat teks Alkitab saudara. Ya oke, 1, 2, 3. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada yang memimpin kita kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib. Iya, maksud saya saudara kita baca sama-sama itu supaya saya bisa narik nafas gitu loh. Saudara perhatikan ini, yang saya warna merah itu, Yesus dikatakan the captain of their salvation. Dia adalah pemimpin keselamatan. Untuk menyatakan apa sih? Seperti ini loh keselamatan yang akan kau terima. Hidup kekal, perubahan pada tubuhmu yang fana itu ketika engkau percaya kepadaku, ketika engkau menerima aku sebagai juru selamatmu, itulah yang akan aku lakukan sebagai juru selamat itu aku tunjukkan sudah terjadi padaku. Maka dia katakan akulah yang sulung. Sehingga untuk menyatakan keselamatan itu adalah anugerah oleh iman kepada Yesus Kristus.
Hanya kita bisa terima karena iman kepada Yesus Kristus. Makanya kita akan bisa seperti itu. Dialah yang memimpin. Bahkan dikatakan Jesus the author. Dikatakan di situ sebagai apa? Kalau di Alkitab bahasa Indonesia yang memimpin kita dalam iman hanya satu. Dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan the author and finisher of our faith. Dia adalah author. Author itu pengarang. Alkitab yang lain mengatakan pionir. Dialah yang merancang keselamatan itu. Dan kalau bukan Allah kan gak mungkin merancang keselamatan. Tapi Yesus merancang keselamatan. Seperti ini loh keselamatan. Engkau yang percaya kepadaku akan kubawa. Engkau menjadi seperti aku. Nanti akan kita lihat prosesnya seperti apa. Karena dia yang mengawali dan dia juga finishernya. Dan dia yang akan menyempurnakannya. Jadi keselamatan itu anugerah. Titik. Tidak ada tambahannya. Keselamatan itu anugerah. Karena semuanya adalah inisiatif dari Tuhan. Ini sekarang yang saya katakan, saya akan agak lama di sini. Ya, tapi kita lihat apa sih manfaat keselamatan itu buat kita. Yang sudah saya jabarkan tadi sekitar 30 menit. Karena masih ada 10 menit sisa dan kalau boleh nanti nambah. Tapi lihat, keselamatan itu manfaat bagi kita. Kebangkitan Kristus maksud saya. Manfaatnya adalah kelahiran baru saudara dan saya. Coba perhatikan ya, kita baca Efesus pasal 2. Ya, izinkan saya menarik nafas, jadi kita baca sama-sama ya. Yuk, kita baca. Tetapi Allah yang kaya, ulang. Kurang bersemangat bacanya. Ayo kita baca sama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga. Gak usah saya jelaskan, sudah jelas ya saudara. Apa dikatakan? Siapa yang telah menghidupkan kita? Yesus. Dikatakan telah menghidupkan siapa? Siapa kita? Orang-orang percaya. Dihidupkan bersama-sama dengan siapa? Kristus yang bangkit. Kristus yang pertama bangkit. Padahal kita sebetulnya sudah mati karena kesalahan-kesalahan kita. Karena oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus, Ia telah membangkitkan kita. Dan memberikan tempat apa? Saudara percaya ini? Ini yang dikatakan Alkitab. Kalau Kolose pasal 2 ayat 3 mengatakan kita dihidupkannya. Efesus pasal 2 ayat 5 menyatakan kita dihidupkan kembali. Yohanes 3 ayat 3, Titus 3 ayat 5 mengatakan kita dilahirkan kembali. Galatia pasal 6 ayat 5 mengatakan kita itu ciptaan baru. 2 Korintus pasal 5 ayat 17 juga mengatakan kita itu ciptaan baru. Efesus pasal 4 ayat 24 mengatakan kita manusia baru. Namanya lahir baru, kemudian pasti hidupnya hidup baru. Kita hidup baru, kita lahir baru, menjadi manusia baru, hidup baru, sampai nanti kita dibawa kemana? Ke negeri yang kekal. Ke surga, ke langit baru, bumi baru. Langit baru dan bumi baru itu hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang sudah lahir baru. Fair ya?
Dan lahir baru itu bukanlah perbuatan kita. Kita dilahirkan kembali oleh Allah melalui iman kepada Yesus Kristus dan itu anugerah Allah. Kalau saya tadi mengatakan kita lahir yang pertama, kemudian di hari pertama kita disunat lahir baru, kita mengalami dua kebangkitan ini Bapak Ibu Saudara. Kebangkitan yang pertama adalah ketika kita lahir baru, karena tadinya kita sudah mati oleh kesalahan dan dosa kita, kemudian kita dibangkitkan kembali dengan hidup yang baru sebagai ciptaan baru, manusia baru, kita tanggalkan semua yang lama, dan kita hidup baru. Itu kebangkitan yang pertama. Tapi akan ada kebangkitan yang kedua. Yang ini belum kita alami. Ini akan kita alami nanti. Kalau lagu tadi kita nyanyikan, itu adalah hari yang mulia. Bapak Ibu, siapkah engkau akan hari yang mulia itu? Karena kalau engkau tidak dilahirkan baru, tidak dilahirkan kembali, tidak hidup sebagai manusia baru, tidak hidup sebagai ciptaan baru, maka engkau tidak akan ada di langit baru dan bumi baru. Sehingga pertanyaannya menjadi sama buat kita semua, apakah kita sudah dilahirkan baru? Itu kebangkitan yang kedua. Tubuh kita ini akan dibangkitkan. Jadi kelahiran baru itu membuat roh kita baru. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang kemudian tinggal menyertai kita. Kalau lagu tadi masih mengatakan, Yesus berjalan di sampingku, gitu ya? Gitu kan? Itu konsep itu memang ada di perjanjian lama Bapak Ibu. Ketika bangsa Israel itu berjalan di padang gurun dipimpin dengan tiang awan dan tiang api. Allah menyatakan kehadirannya tapi ada di luar dan ada di jauh sana. Tapi di perjanjian baru saudara, Yesus Allah tidak lagi berjalan di samping kita. Dia ada di dalam hati saudara dan hati saya. Karena apa? Karena kita sudah lahir baru. Lalu yang kedua, manfaat kebangkitan kita. Ya, ini ada 5 Bapak Ibu. Jadi tolong sabar karena ini akan menunjukkan proses yang terjadi buat kita. Jadi kalau saat ini saudara sudah lahir baru, inilah yang sedang terjadi dan inilah yang sudah terjadi pada diri saudara. Saudara sudah dibenarkan. Katakan saudara sama-sama, saya sudah dibenarkan. Katakan sekali lagi, saya sudah dibenarkan. Oke, kita lihat, kita baca sama-sama ya. Yuk, ayat yang tertulis di bawah itu. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena apa? Kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara, yaitu Yesus yang telah diserahkan kepada pelanggaran kita dan Dia dibangkitkan. Karena di situ sebetulnya artinya lebih tepat demi atau untuk pembenaran kita. Dia dibangkitkan untuk menunjukkan bahwa kita kemudian dibenarkan. Jadi perjanjian baru memang hampir selalu mengaitkan, perjanjian baru ayatnya ada banyak situ, pembenaran itu dengan kematian Kristus di atas kayu salib. Kita dibenarkan. Tapi Paulus di ayat ini, itu dia menyatakan berhubungan dengan kebangkitan. Karena itu apa? Mengingat pentingnya kebangkitan dan peran integral yang tidak terpisahkan kebangkitan dengan pembenaran orang percaya, tidak heran jika kita melihat obsesi Paulus terhadap Kristus dan kebangkitannya. Filipi pasal 3 ayat 10 mencatat, kerinduanku yang sangat dalam adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Dan berulang kali gembala jemaat kita menyampaikan di tempat kita di sini, yang saudara terus harus gumuli dengan air mata, dengan tangisan, itu bukan masalah saudara. Bukan bagaimana saudara melakukan ritual-ritual melayani Tuhan dengan gigih dan semangat, bukan puasa, bukan ke gereja sehari 7 kali, bukan.
Bukan baca Alkitab satu hari selesai dari Kejadian sampai Wahyu, bukan. Meskipun itu semua baik, tapi apakah saudara punya kerinduan untuk mengenal Dia? Menghidupi Injil. Kuasa kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan dari berita Injil, bukan? Dan itulah yang dilakukan. Karena itu untuk menunjukkan apa? Pembenaran kita. Saudara dan saya sudah dibenarkan. Lalu yang ketiga, ini yang terjadi sekarang. Saudara dan saya sedang dikuduskan oleh Tuhan. Dan itu terjadi karena Yesus yang bangkit. Saudara dikuduskan. Pengudusan secara definitif Yesus sudah lakukan. Ketika Dia dibenarkan, kita juga dikuduskan. Status kita adalah orang-orang kudus. Katakan sama-sama, saya adalah orang kudus. Kenapa? Karena Kristus. Bukan karena saudara rajin puasa. Bukan karena saudara rajin berdoa. Bukan karena saudara memberi persembahan. Bukan karena saudara rajin persepuluhan. Bukan karena saudara melayani Tuhan. Tapi karena Kristus, darah Kristus sudah menyucikan saudara dari dosa. Tapi kemudian ada pengudusan progresif. Yang itu terjadi dari hari ke hari. Jadi saudara, ini maksudnya bagaimana sih? Jadi kalau saudara sudah mengaku percaya kepada Yesus, saudara sudah mengalami lahir baru, maka pengudusan itu akan terjadi. Terjadinya bagaimana? Secara alami. Secara alami, makanya kalau kita melihat semuanya, perubahan kita itu bukan karena kita memodifikasi kebiasaan-kebiasaan kita, bukan. Tapi akan terjadi secara alami, artinya apa? Di rumah, bersama dengan pasangan saudara, dengan suami saudara, dengan anak-anak saudara, saudara sedang dikuduskan. Ketika saudara melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, nyuci piring, nyapu, ngepel, masak, itu adalah bagian pengudusan saudara. Maksudnya bagaimana Pak? Kalau tadinya saudara nyapu, ngepel, masak, itu supaya diakui sebagai istri yang baik, supaya diakui sebagai ibu yang baik dan bertanggung jawab. Tapi karena saudara sudah lahir baru, saudara melakukan ini semua. Itu karena saudara mengasihi keluarga saudara. Itu yang Yesus lakukan bukan? Dia mati di atas kayu salib. Bukan karena kita manis, menyenangkan, aduh imut, aku senang banget sama kamu deh. Aku mau mati buat kamu. Enggak. Tapi Yesus mati untuk Daniel yang brengsek, pembunuh karena saya masih membenci orang, pezina karena saya masih memandang wanita dan menginginkannya. Tapi karena Yesus mengasihi saya, Dia menyerahkan hidupnya. Kita dibersihkan dari motif-motif yang salah setiap hari lewat apapun yang saudara sedang kerjakan. Di kantor sekalipun, di jalan sekalipun. Ketika saudara bertemu nih dengan saudara-saudara seiman kita di dalam pelayanan, saudara dimurnikan, dikuduskan. Apakah kita melayani supaya kita selamat, supaya kita diberkati? Ataukah kita melayani karena kita mau mengasihi Tuhan? Karena kematian dan kebangkitan Kristus, orang-orang Kristen dilahirkan kembali dan dia akan semakin dikuduskan. Saudara lihat, dan proses pengudusan ini akan terus berlangsung. Karena di hati kita, saudara bisa saksikan ya di YouTube tadi pagi, Pastor Judika menyampaikan itu, di hati kita ini penuh dengan keinginan. Saya mau tegaskan lagi, penuh dengan berhala.
penuh untuk sesuatu yang kita anggap, kita inginkan, kita cintai. Kecuali Tuhan, kalau tadi Pastor Judika mengatakan begitu. Ya kecuali Tuhan, dan ini semua hati kita yang penuh keinginan ini dikuduskan untuk kita hanya menginginkan Tuhan saja. Dan itu akan terus berlangsung seumur hidup kita, Bapak Ibu. Akan berlangsung seumur hidup kita. Kita dikuduskan. Yang keempat, kita lihat. Ini jadinya, ini prosesnya. Kita dilahirkan kembali, kita dibenarkan, kita dikuduskan. Dan yang keempat kita apa? Kita akan dimuliakan. Kita maunya dimuliakannya itu sekarang, betul? Kita maunya hidup kita nyaman sekarang. Kita maunya bebas dari masalah itu sekarang. Tapi perhatikan, pemuliaan itu terjadi suatu hari nanti. Kita baca coba ini ya. Ini ayat ini diambil 1 Yohanes pasal 3 ayat 2 dan kemudian 1 Korintus pasal 1 Filipi pasal 3 ayat 20-21. Kita baca dari atas sampai ke bawah. Yuk, 1, 2, 3. Saudaraku, saudara-saudaraku yang terkekasih, yuk. Ayo baca. Saya mau minum dulu sebentar. 1, 2, 3. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak, akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kemudian karena, dan dari situ juru selamat yang akan, sehingga menurut kuasanya, iya, baca ayat ini kok jadi jelas gitu ya ternyata ya. Perhatikan baik-baik itu. Kita akan menjadi sama seperti dia. Kapan? Kita akan menjadi sama seperti Yesus kapan? Ketika dia menyatakan, clear ya. Kemudian kita menantikan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kapan? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina, tubuh kita yang fana, tubuh kita yang penyakitan, tubuh kita yang berdosa ini. Kapan? Pada saat dia datang kembali. Sehingga kita menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Tubuh kemuliaan tadi loh saudara. Yang saya ceritakan di depan tadi. Perhatikan. Apa yang kita yakini, itu yang akan kita lakukan. Sehingga kalau saudara meyakini ini, saudara akan menjalani sepahit apapun hidup saudara saat ini. Saudara melihat, memandang ini loh, mulia nantinya. Saat ini mungkin susah, berat pergumulannya, miskin, sakit, kekurangan. Rumah ngontrak, nggak ngontrak, punya anak, nggak punya anak, ditinggal suami. Suami KDRT, istri KDRT. Tapi lihat kalau kita memandang ini loh, wah aku sedang diproses. Aku sedang diproses, tujuanku jelas. Kira-kira kita akan putus asa? Ataukah kita akan bersuka cita? Kalau kita tahu ujungnya kayak begini. Saya yakin saudara akan bersemangat menjalani hidup saudara. Saudara akan bersemangat bekerja. Saudara akan melakukan pekerjaan rumah dengan sukacita. Cuci piring sambil nyanyi-nyanyi gitu ya, masak sambil nyanyi-nyanyi. Gitu. Para ayah mungkin yang masih punya anak kecil akan menggantikan popo anaknya dengan senyum. Meskipun belepotan sana sini gitu kan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang lebih besar ketika kita melakukannya ini. Mungkin saudara yang harus bangun pagi untuk melakukan pekerjaan saudara di mana orang lain masih tidur, enak, nyaman. Tapi saudara sudah ada di luar gitu ya, mengadu nasib apa istilahnya begitu ya, menantang maut mungkin di malam yang masih rawan.
saudara yang melakukan pekerjaannya pulang tengah malam dan seterusnya, lihat semuanya itu ada harapan yang lebih indah, yaitu kemuliaan Allah karena ada kebangkitan Kristus. Lihat kan? Dan yang terakhir saudara, pemulihan semua ciptaan, restoration. Dan ini luar biasa. Ya, udah gak cukup tempatnya jadi saya masih tambah lagi. Anak Allah melalui karya penebusannya memastikan. Dia ingat tadi, the author. Dia adalah perancang, pengarang keselamatan. Anak Allah melalui karya penebusannya memastikan bahwa tujuan awal Allah bagi umat manusia dan ciptaan tidak pernah hilang. Rancangan Allah semula tetap jalan oleh karena anak yang mengerjakan pengerjaan penebusan. Menyelamatkan banyak orang, menyelamatkan manusia dan kemudian meninggalkan manusia selamanya di dalam dunia yang telah jatuh ke dalam dosa adalah kontradiksi dengan tujuan Allah semula. Saudara mau? Saudara sudah diselamatkan, dibenarkan, lahir baru, dikuduskan dan seterusnya. Tapi tinggal di dunia yang terkutuk ini? Gak mau bukan? Karena itu cakupan misi Kristus bersifat kosmik. Dia tidak hanya menjadikan umatnya ciptaan baru dengan kuasa kebangkitannya, tapi dia juga menciptakan langit baru dan bumi baru di mana berdiam kebenaran. Ini kalau begini nih serasa saya menyampaikan firman Tuhan itu dari Kejadian sampai Wahyu lengkap ini. Dan itulah cerita Alkitab. Dan itu bisa terjadi karena apa? Karena Injil, saudara. Jadi saya mengajak saudara bangkit berdiri. Kita baca sama-sama ini ya. Kita baca sama-sama. Yang pertama kita baca sebelah bawah. Ya, kita bangkit berdiri. Ini sudah terakhir, habis ini kita berdoa saudara. Ya, jadi semangat. Karena kita melakukan ini karena apa? Karena kebangkitan Kristus. Kita baca mulai dari yang bawah ya. 1, 2, 3. Kita karena Injil, mulai dari karena Injil ya. Karena Injil kita sudah dilahirkan, sudah dibenarkan, sedang disucikan, akan dimuliakan, dan akan dipulihkan. Setuju ya? Itu yang sedang terjadi dalam hidup saudara. Kemudian kita ke atas. Karena Injil kita punya kebenaran agung yang harus dihidupi oleh, itulah yang harus kita hidupi. Itulah yang kita ajarkan kepada saudara, kepada anak-anak kita, kepada anak remaja, pemuda, kaum wanita, usia indah, kaum pria, semuanya. Ini adalah kebenaran agung. Dan yang terakhir, kita baca sama-sama. Karena Injil kita mampu terus maju. Tidak ada alasan untuk mundur dari perjalanan iman atau mundur dalam ketakutan atau bergidik dalam ujian dan kesengsaraan hidup. Kenapa? Karena kita tahu ujungnya. Kalau semuanya will be okay, akan baik-baik saja, bahkan akan mulia, akan dipulihkan. Maka apapun yang terjadi saudara akan bertahan, bukan? Ya. Kita bisa saja tegang karena perjalanan hidup kita, kayak nonton film itu aja kan. Di tengah-tengah kita tegang, tapi kita tahu di ujung akhirnya jagoan pasti akan. Dan champion kita siapa? Yesus Kristus, dia sudah menang. Dan karena saudara percaya kepada Yesus, maka saudara sudah dikatakan lebih dari para pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa, saya mengundang para singer kembali maju ke depan. Kita pujikan pujian yang pertama tadi kita nyanyikan. Betapa berharganya apa yang sudah Yesus lakukan buat kita. Dan marilah kita mengambil respon. Apa yang menjadi respon kita? Kalau saat ini kita mungkin belum lahir baru. Katakan kepada Tuhan, aku ingin dilahirkan baru. Aku ingin hidup. Aku ingin hidup. Seperti hidup yang Yesus alami, yang Yesus lakukan. Amin. Kita pujikan pujian ini bersama-sama sambil kita renungkan.
bukti kasih-Mu. Kau menderita dengan darah-Mu. Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat. Amin. Lihat bukti kasih Tuhan. Amin. Kau menderita Yesus. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Diriku hidup menyenangkan-Mu. Oh, terlalu besar. Ya, sungguh besar Tuhan. Untuk kami yang berdosa ini, untuk kami yang sama sekali tidak berani ini. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Saudara, renungkan pujian ini, renungkan apa yang sudah kita dengarkan. Karena Injil, karena Kristus, karena karya Kristus di atas kayu salib, karena kebangkitannya, kita yang seharusnya binasa di api kekal diselamatkan. Kita yang harusnya binasa, kita yang harusnya hidup tanpa pengharapan, bahkan kita hidup sia-sia. Karena apapun yang kita lakukan, kematian itu akan tetap kita alami. Tapi Kristus menebus kita dari hukuman dosa. Dan saat ini kita sedang mengalami pemurnian, kita sedang mengalami pengudusan. Jiwa kita dibebaskan dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Lihat hatimu. Apa yang tersembunyi di situ? Biarlah kita diperbaharui. Kita disucikan. Disucikan oleh kebenaran yang kita dengar. Disucikan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Tuhan kiranya menolong kita untuk terus rela dan tunduk menyerahkan diri kita dibentuk Tuhan. Dikuduskan Tuhan, dimurnikan Tuhan. Betapapun beratnya hidup kita, biarlah kita sadar bahwa ini adalah bagian dari pengudusan Tuhan. Karya Tuhan untuk menjadikan kita indah baginya. Untuk menjadikan kita mempelainya yang indah, yang murni, yang kudus, yang suci. Demi kesucian kita, Yesus rela mati. Bahkan mengingat kejatuhan kita yang terus berulang oleh banyaknya keinginan-keinginan dosa, hawa nafsu yang menguasai kita. Dia tetap bertahan pada pilihannya untuk menyelamatkan engkau dan aku. Karena rencana Allah yang kekal, kemuliaan itu ada di matanya.
Buat engkau, buat aku yang hidup baru, yang lahir baru. Dia memandang, dia mendandani kita sebagai mempelainya. Untuk nanti ada bersama-sama dengan dia selama-lamanya. Ketika dia memulihkan segala sesuatu. Di mana di situ yang ada adalah air kehidupan. Di mana di situ tidak ada lagi dosa. Tidak ada lagi kuasa dosa. Tidak ada lagi iblis. Tidak ada lagi roh-roh jahat, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi kelelahan. Itulah pengharapan kita. Sehingga kita bisa berkata apapun keadaan kita saat ini. Tidak lama, tapi aku mau biarlah melalui apapun yang terjadi dalam hidupku, aku dimurnikan dari segala berhala yang aku simpan, dari segala berhala yang masih bercokol dengan kuat di hatiku. Aku mau akui itu di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terlalu besar. Kita pujikan pujian ini. Katakan dengan suaramu, katakan dengan sungguh terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah, Terlalu besar karyamu Tuhan bagiku. terlalu besar. Kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku, tercurah untuk menebus hidupku. Amin. Inilah sebabnya kami percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan kami bukan dari segala sesuatu yang nyaman di dunia ini. Yang bukan sekedar menyelamatkan kami dari api neraka. Bahkan Injil menyelamatkan dari betapa jahatnya kami. Terima kasih Tuhan untuk berita Injil-Mu. Ajar kami untuk terus menghidupinya. Bahkan menginjili setiap aspek hidup kami, setiap detil hidup kami. Agar kami mengalami pembaruan yang sejati. Kami mengalami hidup yang sejati di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teruslah bekerja di hati setiap kami. Untuk melahirkan kami baru. Dalam hidup yang baru. Sebagai ciptaan baru. Yang sedang berjalan menuju langit baru dan bumi baru bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk.